Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali pada acara Anda Bertanya, Alkitab Menjawab. Jika pertanyaan-pertanyaannya tidak perlu dijawab untuk orang banyak, artinya jawabannya hanya dibutuhkan oleh saudara penanya, bersifat lebih pribadi, atau hal-hal yang menyangkut sesuatu yang memang tidak dibutuhkan oleh orang lain, tidak saya jawab di forum ini. Tapi kami menjawab secara pribadi atau secara langsung, saudara. Ya, semua kami jawab. Dan selama ini semua kami jawab. Ya, oke. Kalau jawabannya dibutuhkan oleh banyak orang, nah kami menyampaikannya di forum terbuka seperti ini. Ya. Salam Pak Eras, apa saja yang menjadi penghambat kita bertanggung jawab terhadap anugerah keselamatan? Dari Bapak Gunawan Laksmana, Semarang. Ini juga terkait dengan pertanyaan dari Bapak Slamet, pendeta dari dusun di Banyuwangi. Ya, Bapak Pendeta Slamet. Memang Bapak Pendeta Slamet pertanyaannya ada yang berbeda, tetapi ada yang bersinggungan. Saudara, pertanyaan ini saya jawab spontan dan saya baca spontan dan saya jawab spontan juga ya saudara. Dan jangan berharap jawaban saya itu memuaskan ya. Tetapi paling tidak akan bisa mengisi pemahaman saudara mengenai Alkitab. Jangan berharap sangat memuaskan, tetapi bisa menjawab. Sebab seperti pertanyaan ini tidak bisa dijawab dalam waktu singkat. Ini bicara soal Bible Grace, Saya memiliki buku mengenai hal ini ya. Nanti saya akan coba menghubungi atau staf saya menghubungi Pak Gunawan untuk saya kirimkan buku mengenai anugerah ini. Tetapi saya tetap akan menjawab di forum ini. Shalom Pak Eras, saya mau nanya mengapa ya banyak orang berpikir bahwa setiap respon tanggung jawab terhadap anugerah atau kasih karunia Allah dianggap human centered. Ya. Sukar untuk menjelaskan ini bahwa tindakan respon bukanlah jasa-jasa kita. Oke. Dan sukar melepaskan orang dari berpikir mistis. Saudara, anugerah Allah itu segalanya. Artinya tanpa anugerah kita tidak bisa dipertemukan dengan Allah. Jadi itu mutlak, absolut. Tanpa anugerah Allah, dosa-dosa kita tidak ada yang memikul. Yesus yang memikulnya di kayu salib, saudara. Ya, tetapi anugerah Allah tidak membuat kita kehilangan tanggung jawab. Justru dengan adanya anugerah, maka manusia bisa bertanggung jawab. Kalau tidak ada anugerah, manusia tidak perlu bertanggung jawab, tidak ada tanggung jawab. Karena apa? Karena semua manusia akan meluncur ke neraka. Semua orang meluncur ke neraka. Tidak ada yang menahannya sama sekali. Sebab manusia telah jatuh dalam dosa. Tidak ada orang yang baik dan benar. Walaupun seandainya bisa melakukan hukum. Sebaik apapun tetapi dosanya masih saja akan mengejar dan menuntut dia. Dan setiap orang pasti memiliki dosa. Jadi kalau Yesus tidak mati di kayu salib, tidak ada tanggung jawab. Tidak ada pertanggungjawaban maksud saya. Karena semua orang akan meluncur ke neraka. Selesai sudah. Tetapi dengan Tuhan Yesus mati di kayu salib, memikul dosa-dosa manusia, maka ada pertanggungjawaban. Dosa-dosa kita telah dipikul. Tetapi keberadaan kita yang harus dipertanggungjawabkan. Ya, apakah kita menyambut
anugerah itu dengan tanggung jawab, yaitu mengerjakan keselamatan sehingga mengalami perubahan. Ada pertanyaan juga yang tadi sekilas saya baca, saudara, sekilas saja, karena ini tidak saya persiapkan. Ini spontan dan saya senang dengan spontan seperti ini dan saudara pasti juga suka spontan dengan ini. Apakah di surga nanti masih ada dosa? Karena ternyata Lucifer dulu juga jatuh dalam dosa di surga. Tentu akan saya jawab tidak ada lagi, sebab orang yang masuk surga, orang yang batiniahnya sudah baik. Makanya saudara, kesucian itu bukan tidak berbuat dosa. Kesucian itu tidak bisa berbuat dosa lagi. Kalau hanya tidak berbuat dosa, itu kemungkinan berbuat dosa masih ada. Tapi kalau tidak bisa berbuat dosa, itu baru keberadaan di mana seseorang diubah kodratnya. Oleh sebab itu, menjadi tanggung jawab kita untuk mengerjakan keselamatan. Maka Yesus berkata, jadikan semua bangsa muridku. Berarti tidak hanya percaya bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Dengan akali, karena percaya itu tindakan seperti Abraham percaya kepada Elohim Yahweh, kepada Allah, harus mengikuti apa yang dikehendaki oleh Allah. Kita percaya Yesus harus mengikuti jejaknya, hidup seperti dia hidup. Dengan mengikuti jejak Yesus, kita dikembalikan ke rancangan Allah semula, saudara. Ya, maka kita mengatakan kerjakan keselamatanmu. Itu dalam bahasa aslinya selesaikan, katergiziste, selesaikan. Maka Allah akan mengerjakan di dalam kamu. Itu dalam teks aslinya, Allah akan memberikan energi, energeo. Jadi kata kerjakan yang pertama dengan kerjakan yang kedua ini beda. Nah kalau orang tidak belajar bahasa Yunani, dia akan berkata, tuh Allah juga yang mengerjakan. Oh nanti dulu. Yang pertama kita yang harus menyelesaikan dan Allah memberikan energi. Tetapi ini bisa berlangsung karena ada anugerah. Kalau tidak ada anugerah, selesai sudah. Tidak perlu ada, tidak akan pernah bisa ada perbaikan. Begitu saudaraku. Kalau diilustrasikan dengan ilustrasi lain yang mungkin tidak tepat betul bisa membantu. Bagaimana orang bisa berenang? Harus belajar berenang. Untuk bisa menjangkau satu tempat, harus ada air. Nah air ini digelontorkan, ini anugerah. Tetapi untuk bisa nyebrang ya harus bisa belajar berenang untuk sampai ke seberang. Nggak bisa memikirkan bagaimana teori berenang. Bagaimana orang bisa naik sepeda? Punya sepeda dulu. Sepedanya diberi gratis, itu anugerah. Tetapi mengendarai sepeda harus belajar. Ya, jadi kita harus mengerti kebenaran secara utuh. Ya. Nah banyak orang berpikir secara mistis. Saya setuju sekali ada orang yang berpikir secara mistis bahwa keselamatan itu otomatis membuat orang berubah bagaimanapun caranya. Itu mistis. Perubahan itu natural, logis, lewat proses saudaraku. Dan tanggung jawab itu bukan human center, tetap theosentris karena perubahan itu harus ke arah Kristus, harus seperti Yesus. Dan ini bukan jasa, karena kalau tidak ada anugerah, tidak bisa berlangsung proses ini. Maka tadi saya katakan anugerah itu absolut mutlak segalanya. Dalam satu aspek, tapi aspek lain tanggung jawab tetap ada. Jadi kalau manusia tidak memiliki tanggung jawab, itu anugerah yang tidak bertanggung jawab. Anugerah membuat orang bertanggung jawab, saudaraku. Ya. Nah, jadi sukar sekali melepaskan orang dari berpikir mistis. Terima kasih nanti untuk Bapak Slamet dan Pak Gunawan. Saya akan mengirimkan buku saya mengenai Bible Grace. Ya, makasih. Nama saya Firdaus Pinem, peserta House of Truth Bandung. Dalam Kejadian 5 ayat 1 dikatakan bahwa Allah membuat manusia menurut rupa Allah. Mengapa berbeda dengan Kejadian 1 ayat 27? Nah, ini menarik sekali saudara ya.
kata menjadikan di sini harus saudara perhatikan. Yang pertama saya harus memberitahu dulu kepada saudara-saudara ya. Yang pertama yang kita harus tahu bahwa Kejadian pasal 1 ayat 26 itu firman Tuhan mengatakan bahwa Allah mau menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Itu rancangan. Allah merancang manusia untuk segambar serupa dengan dia. Tetapi di ayat 27 yang diciptakan itu ternyata, saudaraku, ternyata yang diciptakan itu hanya gambarnya, rupanya tidak. Menarik kan saudara? Allah mau menciptakan menurut gambar dan rupa, itu Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1 ayat 26. Menarik saudaraku. Kenapa menarik? Ternyata di Kejadian 1 ayat 27, saudara, yang diciptakan hanya gambarnya, rupanya tidak. Kok bisa begitu, Pak? Iya, ternyata saudara, rupa itu bicara mengenai kualitas. Gambar itu selem, rupa itu demos. Ya. Selem, demos. Memang ada orang yang berpandangan itu bersinonim. Nah kalau bersinonim pasti akan ikut serta juga di Kejadian pasal 1 ayat 27. Ternyata di Kejadian 1 ayat 26 Allah merancang manusia segambar dan serupa dengan dia. Itu ayat 26. Tapi 27 ternyata Allah menciptakan manusia hanya gambarnya. Rupanya apa? Nah, selem itu bicara ya mengenai potensi-potensi komponen yang ada pada Allah juga diberikan kepada manusia dengan segala potensinya, yaitu pikiran dan perasaan. Allah merancang manusia segambar serupa, selem demos. Selem itu bicara mengenai komponen-komponen yang ada pada Allah juga diberikan manusia, yaitu pikiran dan perasaan. Ini potensi-potensi yang luar biasa. Dari pikiran perasaan ini bisa melahirkan kehendak. Ya. Nah, diharapkan kehendak manusia itu selalu sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Itu kualitas dari selem tersebut. Nah, rupa atau demos itu kualitasnya. Ya, keserupaan dalam kualitas yang sama dengan Allah. Jadi kalau Tuhan Yesus berkata kamu harus sempurna seperti Bapa, maksudnya kamu mampu berpikir dan berperasaan seperti Dia dalam menghadapi segala kasus yang kamu hadapi. Nah di ayat 27, Kejadian 1:27, hanya selemnya, pikiran perasaan diberikan. Tapi demosnya, rupa, tidak. Karena manusia harus membangun rupa itu. Itu harus dipahami dulu. Baru masuk di Kejadian 5 ayat 1. Ya, di Kejadian pasal 5 ayat 1, oh ini saya berterima kasih untuk pertanyaan yang bagus ini, saudaraku ya. Ini penting sekali karena ini akan membuka wawasan saudara. Saya bacakan ya, Kejadian pasal 5 ayat 1 ya saudara. Inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan bara. Seperti Kejadian 1 ayat 26. Bara. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah. Allah menciptakan atau merancang atau membara. Ya. Dibuatnya menurut rupa Allah. Ya. Laki-laki dan perempuan. Ya. Dibuatnya. Nah kata dibuatnya di situ. Tidak menggunakan kata bara, tapi asah. Asah. Asah itu maksudnya made dalam bahasa Inggris. Ya. Dan kata di sini, saudara, kalau kita melihat bahasa aslinya, ya, kata rupa di sini demos. Allah menciptakan manusia, itu Allah membara manusia menurut
Demuth. Ya. Demuth. Allah merancang manusia menjadi serupa dengan dia. Ya. Manusia supaya memiliki demuth, likeness, rupa seperti dia. Membuatnya serupa dengan dia. Kata membuatnya itu asah. Ya, di sini luar biasanya begini, saudara. Dalam menciptakan rupa asah, Allah itu membentuk, made itu membentuk. Dalam proses pembentukan itu, manusia dilibatkan. Manusia juga harus memberi respon. Ya. Jadi saudara harus mengerti bahasa aslinya. Saya ulangi ya, Kejadian 1 ayat 26, Allah merancang manusia, membara manusia. Jadi Allah memberikan membara manusia agar manusia bisa memiliki gambar dan rupa. Gambar itu pikiran, perasaan yang bisa melahirkan kehendak, rupa itu kualitasnya. Ayat 27 Allah hanya menciptakan gambarnya, rupanya tidak. Rupanya rupa ini diasah, dibentuk. Ini Kejadian 5 ayat 1 tadi dibentuk oleh Allah. Nah, proses pembentukan tersebut melibatkan manusia. Allah menuntun manusia. Maka dalam tulisan saya mengenai kitab Kejadian, saudara, saya menjelaskan bahwa pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu bisa saja berarti secara harafiah, tapi juga bisa berarti secara figuratif. Jadi seluruh buah boleh dimakan. Itu berarti termasuk pohon kehidupan di tengah taman. Ya. Tetapi yang satu ini tidak boleh. Jadi ada banyak buah yang dikonsumsi untuk fisik. Ada 2 buah yang tidak dikonsumsi secara fisik. Buah pohon kehidupan dan pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Saya mesti menjelaskan ini luar biasa panjang waktunya. Jadi jangan saudara memotong khotbah saya, saudara harus melihat seluruh rangkaian penjelasan saya. Jadi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu adalah input yang tidak sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Sedangkan pohon kehidupan itu kebenaran. Ya. Jadi tidak heran ketika manusia sudah makan buah lalu malu. Kok malu ya? Makan buah jadi malu, itu mistik. Kalau buah itu secara harafiah dimakan terus malu, itu mistik. Tidak ada logikanya, saudara. Tetapi kalau buah itu sesuatu yang masuk ke dalam pikiran, maka itu tidak mistik. Itu logis sekali, saudara. Logis sekali. Seperti anak kecil waktu mandi bareng usia 3-4 tahun atau 2-3 tahun mandi bersama nggak malu. Telanjang, sama-sama telanjang, nggak malu. Tapi ketika mulai dapat input di dalam pikirannya, umur 6-7 tahun sudah malu mandi bareng. Malu, kenapa? Karena pikirannya diisi. Coba kalau di lembah Beliem misalnya di Papua sana. Karena pikirannya tidak dimasuki sesuatu, filosofi, ya, cara berpikir yang lain, mereka tidak memakai pakaian seperti kita juga tidak malu. Tidak malu, karena ininya tidak diubah. Nah, ketika Adam dan Hawa mengkonsumsi sesuatu yang bukan dari Allah, matanya terbuka. Tahu apa yang baik dan jahat. Pertanyaannya, apakah Allah tidak ingin manusia tahu apa yang baik dan jahat? Oh tentu. Tetapi baik dan jahat menurut versi Allah, bukan versi pohon yang lain. Itu maksudnya. Maka Paulus berkata, aku takut kalau pikiranmu disesatkan dari kesetiaanmu yang sejati kepada Kristus, seperti Hawa diperdaya oleh ular. Nah, kembali ke Kejadian 5 ayat 1, saudara. Kejadian 5 ayat 1.
Allah menciptakan manusia supaya rupanya, itu pakai kata demusnya, supaya demusnya ya, itu seperti Allah. Allah membentuk. Dan dalam pembentukan ini manusia dipanggil untuk merespon. Allah memberikan pohon kehidupan, kamu harus makan. Jadi kalau Tuhan berkata kamu boleh makan semua buah di taman ini, itu sama dengan kamu harus makan. Sebab kalau kamu tidak makan, kamu mati. Buah-buah fisik kamu harus makan. Dan buah yang satu itu, pohon kehidupan, kamu juga harus makan. Tapi buah yang satu ini tidak boleh. Apa? Pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Namanya saja juga pohon pengetahuan. Nah ini saya sudah katakan, saya perlu penjelasan, perlu waktu panjang untuk menjelaskannya. Tetapi dengan penjelasan ini, biar sedikit saudara terbuka dan saudara bisa penasaran. Dan kalau saudara mau lebih tahu lagi ya saudara bisa membaca buku saya mengenai hal ini yang lumayan tebal. Nah, saudara akan terkagum-kagum itu membaca kebenaran Alkitab itu. Kenapa sih ditulis begitu, Pak? Bangsa Israel kan bangsa budak, saudara. Bangsa budak tidak tahu banyak. Seperti anak kecil, saudara. Maaf, bangsa Israel itu pertama yang membaca kitab Kejadian ditulis oleh Musa tahun 1440 sebelum Masehi. Jadi tidak bisa memahami cerita itu secara lengkap. Lagi pula mereka kan taunya hukum. Salah, tidak salah, halal, haram. Itulah kisah itu. Tetapi bagi kita dengan perspektif perjanjian baru, harus mulai mengerti secara mendalam. Dan inilah yang benar atau secara mendalam. Tapi kalau saudara memahami kitab Kejadian hanya secara harafiah begitu, ya enggak apa-apa, saudara tetap saudaraku, enggak apa-apa. Tapi kalau mau mendalam, ini loh yang saya beritahu saudara. Seperti anak kecil tanya mami, adik dari mana? Wah susah menjelaskannya ke anak. Maka maminya berkata, itulah beli di rumah sakit. Nah, adik beli di rumah sakit. Itu tidak bermaksud mau bohong. Itu mitos. Tapi tidak bermaksud mau mendongeng. Tetapi satu jawaban yang bisa diterima. Jawaban yang diberikan tidak apa adanya. Berhubung si penerima jawaban tidak mampu kalau dijawab apa adanya. Nah itu dia. Sekarang kita harus mengerti kitab Kejadian dengan perspektif yang dewasa. Menarik saudara kalau membaca buku-buku saya. Wah menarik saudara. Saudara akan banyak diubah oleh Tuhan. Nah sekarang kita sebagai orang percaya terkait dengan anugerah tadi. Kita dikembalikan kepada posisi seperti Adam di mana kita memperbarui pikiran oleh firman atau oleh suara dunia. Roma 12 ayat yang kedua, berubahlah oleh pembaruan budimu. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Alami transformasi. Dalam bahasa aslinya metamorfoste. Metamorfoste. Yang dalam bahasa Indonesia menjadi metamorfosa. Sebuah perubahan bentuk yang mendasar dari ulat jadi kepompong, dari kepompong jadi kupu-kupu. Kekristenan itu proses seperti itu. Dan itu tanggung jawab kita. Anugerah diberikan, kita punya tanggung jawab. Adam diciptakan dengan keindahan Taman Eden. Ada pohon kehidupan yang dikonsumsi oleh jiwa. Juga ada pohon pengetahuan yang baik dan jahat yang juga bisa dikonsumsi oleh jiwa. Tapi kalau makan buah ini, binasa. Maka Allah menciptakan manusia dan membentuk demus mereka, membentuk rupa mereka. Atau membentuk. Jadi Allah membentuk Adam dan Hawa. Bagaimana Adam dan Hawa menjadi manusia sesuai rancangan Allah semula. Itulah sebabnya kalau dikatakan Adam dan Hawa kehilangan kemuliaan Allah. Kata kehilangan terkesan Adam pernah mencapai sesuatu. Padahal dalam teks aslinya bukan kehilangan tapi eustereo yang artinya lack of, kurang. Adam dan Hawa tidak mencapai itu. Yesus Adam kedua mencapai itu. Bagaimana menjadi manusia sesuai rancangan Allah semula. Dan kita orang Kristen, umat pilihan harus juga mencapai hal itu. Maka Allah membentuk kita.
asah. Tapi kalau Allah membentuk kita, kita bukan benda mati yang tidak memiliki tanggung jawab. Kita harus merespon, maka harus membaca Alkitab, memilih jam doa, menyangkal diri, dan seterusnya. Menarik kan saudara? Ikuti terus tanya jawab ini. Dan saudara juga boleh menyampaikan pertanyaan yang akan saya jawab. Tetapi tadi sudah saya katakan, Anda jangan harap selalu puas. Saya harap sih bisa puas, tapi jangan harap selalu puas. Ya, tapi paling tidak Anda akan menemukan jawaban yang akan menstimulit saudara, merangsang saudara belajar lagi. Saya membuka Ekumene Bible Course. Dirilis 2 hari, yang daftar sudah 200. Saya khawatir nih sampai 1000 nanti. Tetapi saya tidak mau main-main. Bagi saudara yang main-main ya saya kira akan saya drop saja. Yang sungguh-sungguh mengikuti. Dan untuk tema pertama itu soal keselamatan, soteriologi. Saudara yang mau mendaftar boleh. Oke. Terima kasih kepada Pinem, peserta House of Truth. Salam ya, ini pecinta suara kebenaran. House of Truth itu kelompok orang-orang Kristen yang belajar firman Tuhan dari apa yang saya sampaikan, saudaraku. Puji Tuhan ya. Pak, kekristenan yang benar itu apa selalu pendekatan secara logika? Ya, apa kemungkinan pendekatan mistis tidak pernah? Kristus beritakan seperti gereja yang suka akan hal ini, Pak Eras. Mohon pencerahan. Oke. Kita harus memahami mistis itu apa? Dari kata mistik. Mistik kita harus memahami dulu supaya saudara-saudara sekalian jangan sembarangan memberikan penilaian. Karena seringkali ya saudara-saudara orang itu memberikan pengertian mistik sembarangan sehingga nanti artinya jadi tidak tepat ya. Kalau kita belajar ya kata mistik sendiri artinya merupakan sesuatu yang tidak realistis ya. Mistik itu berarti sebuah subsistem yang ada dalam hampir semua agama ya saudara sekalian. Artinya hal yang terkait dengan sesuatu yang gaib, yang tidak bisa diurai dengan logika, itu mistik. Tetapi mistik biasanya dikenakan untuk segala hal, yang pokoknya tidak logis. Hanya untuk Allah, kita tidak boleh menggunakan kata ini. Walaupun kata ini sebenarnya kalau dipaksakan bisa. Mistik itu kan terkait dengan hal gaib. Nah Allah ini kan melampaui akal kita. Melampaui akal kita. Gaib juga. Tetapi kata gaib hendaknya tidak dikenakan untuk Allah. Ya, Allah itu supranatural dan transenden atau melampaui akal. Jadi saudara-saudaraku, di dalam kekristenan pasti ada hal-hal ajaib seperti itu. Bukan hal gaib ya, ajaib. Karena Allah kita Allah yang ajaib. Dan ini masalah bagi orang-orang rasionalis yang menolak hal-hal yang bersifat mistisis. Kita orang Kristen harus mengakui adanya hal-hal yang melampaui akal. Yang namanya mujizat, keajaiban, itu fakta. Ya. Kita harus bisa mengembangkan rasio kita semaksimal mungkin, tapi hal-hal yang bersifat tidak logis menurut akal, dengan pendekatan-pendekatan spontan lewat pengalaman batin harus ada. Jika dikawinkan, wah ini jadi kekristenan yang murni. Jangan jatuh ke mistisis sehingga ngeroh, dan ini rusak. Juga jangan jatuh ke rasionalis, sehingga juga menjadi sesat di dalam rasionalismenya. Nah, kita harus mengkonvergensikan, mengawinkan, ya, memadukan dua-duanya. Saya belajar Alkitab semaksimal mungkin menggunakan tentu kaidah hermeneutik eksegesis
baik-baiknya, bahasa asli, tinjauan linguistiknya yang benar. Tetapi jam doa, meditasi, kontemplatif itu mutlak. Bangun jam 12, jam 1, jam 2, jam 4 pagi sampai subuh. Terus. Dan itu kebiasaan dan kehidupan saya sehari-hari. Karena saudaraku, relasi dengan Allah itu real. Allah itu hidup. Relasi dengan Allah itu harus real. Dan doktrin itu tidak di atas relasi dengan Allah. Relasi dengan Allah akan menentukan seseorang merumuskan doktrin dengan benar. Selama orang itu betul-betul memaksimalkan logikanya. Jadi kita mari belajar berteologi dengan relasi yang benar dan nyata dengan Allah, bukan hanya tenggelam di dalam perpustakaan. Oke? Aduh, masih banyak lagi saudara. Hari ini kita menjawab tidak banyak nih saudara, berhubung ada pertanyaan yang menggelitik harus saya selesaikan secara baik ya. Nah, saudara, untuk menjawab soal ini ya, yang mistis ini, ikuti seminar atau cari di YouTube seminar saya mengenai Allah dalam fantasi. Nah, saya membedah mengenai mistisisme dan rasionalisme. Allah dalam fantasi, ya. Yang kalau saudara bisa berkesempatan tanggal 30 Mei jam 8.30. Mei 2020. Ya, 30 Mei 2020 jam 8.30 saya menyampaikan ceramah mengenai ini. Oke, Tuhan berkati, sampai jumpa. Sola Gracia. Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya.